Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Nurul. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Dividen Terhadap Kualitas Laba. Penelitian ini di bawah bimbingan Bapak Edi Sukarmanto, SE, MSI, AKSI. Latar belakang. Pada umumnya, mendirikan suatu perusahaan diharapkan menghasilkan laba yang tinggi. Akan tetapi, laba yang dihasilkan dalam perusahaan harus berkualitas. Laba bisa disebut berkualitas apabila yang pertama, mampu mencerminkan kinerja operasi perusahaan saat ini dengan akurat. Yang kedua, mampu memberikan indikator yang baik mengenai kinerja perusahaan di masa depan. Yang ketiga, dan dapat menjadi ukuran yang baik mengenai kinerja perusahaan. Adapun penjelasan mengenai kualitas laba. Kualitas laba adalah informasi laba yang mampu menunjukkan sejauh mana laba dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laba adalah dividen. Dividen adalah bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen yang dibagikan bisa berupa uang tunai, properti, ataupun saham. Dalam hal ini, apabila terjadinya penurunan laba dalam suatu perusahaan, maka dividen yang akan dibagikan juga akan mengalami keterhambatan, seperti yang dialami oleh PT Bank Sentral Asia. Ia mencatatkan adanya penurunan laba sebesar 4,2% menjadi 20 triliun hingga kuartal 3. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Direktur Haji Setiat Atmaja. Adanya penurunan laba sebesar 4,2 diakibatkan oleh meningkatnya biaya pencadangan di tengah pandemi COVID, sehingga Bank BCA mengalami hambatan dalam membayar dividen kepada pemegang saham. Maka dari itu, agar tidak mengalami keterhambatan dalam membagikan dividen, perusahaan harus menjaga kualitas laba yang dihasilkan. Kerangka pemikiran. Menurut Sirait dan Siregar mengemukakan bahwa jumlah dividen dalam persistensi pembayaran dividen mengindikasikan kualitas laba yang relatif baik. Hal tersebut didukung oleh peneliti Mahari yang menyatakan bahwa dividen mengandung informasi terkait kualitas laba sehingga dapat dibuat hipotesis bahwa dividen berpengaruh terhadap kualitas laba. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder berupa data laporan keuangan dan annual report dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Ada 140 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018 yang saya jadikan populasi. Dan 29 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI yang pada akhirnya saya jadikan sampel dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan purposive sampling. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah rancangan pengujian hipotesis. Rancangan pengujian hipotesis ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang saya gunakan yaitu uji normalitas. Uji normalitas yang menggunakan kolmograf Smirnov ini menunjukkan bahwa distribusi variabel Y untuk setiap nilai variabel X berdistribusi normal, karena nilai probabilitas semua variabel adalah 0,186 yang berarti lebih besar dari 0,05. Yang kedua ada analisis regresi sederhana. Berdasarkan dari unstandardized coefficient bahwa persamaan yang diperoleh dari regresi linear sederhana yaitu kualitas laba sama dengan 0,104 ditambah 0,629 ditambah standar error. Dari hasil persamaan regresi tersebut, masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 0,104, artinya apabila variabel dividen bernilai 0, maka variabel kualitas laba akan bernilai sebesar konstanta tersebut, yaitu 0,104.
Yang kedua, nilai dividen sebesar 0,629 memiliki arti bahwa jika dividen mengalami peningkatan, maka diprediksikan kualitas laba akan meningkat sebesar 0,629. Yang ketiga ada uji parsial atau uji T. Berdasarkan tabel pada uji parsial atau uji T ini, dividen berpengaruh sebesar 0,00 lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 dan arah koefisien yang dihasilkan menunjukkan nilai positif pada 0,629. Artinya bahwa hipotesis diterima. Hal ini dapat dikatakan bahwa dividen berpengaruh dengan arah positif terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Yang keempat adalah koefisien determinasi. Pada tabel koefisien determinasi ini didapatkan nilai sebesar 0,545 atau sebesar 54,5%, yang artinya dividen memberikan kontribusi pengaruh sebesar 54,5% pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sisanya 45,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Kesimpulan, berdasarkan hasil analis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini pada tahun 2016 sampai 2018 adalah hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel dividen memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laba. Hal ini menunjukkan dividen yang dibagikan secara terus-menerus maka akan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laba. Semakin banyak dividen yang dibagikan, maka kualitas laba akan menjadi semakin baik. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.